Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Lubis dengan NIK 2122-406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya qara'a, yaqra'u, dan Qur'ana, yang mana artinya dibaca, membaca, dan bacaan. Al-Quran ini adalah suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Pertama kali turunnya Al-Quran ini ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, yaitu di Gua Hira. Di Gua Hira itulah kejadian awal mula turunnya Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Hadis merupakan suatu perkataan, perbuatan, serta ketetapan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis ada juga beberapa pembagiannya, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang jelas matanya, jelas sanadnya, dan jelas juga siapa perawinya. Tidak ada catatan di dalam hadis sehingga hadis ini dapat dipercaya. Ikatan hadis sahih ini sama seperti di bawah Al-Quran. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang baik, ikatannya di bawah hadis sahih. Kenapa dia jatuh ikatannya ke bawah? Karena terdapat beberapa kecacatan dalam perawi atau matanya, atau juga dalam penyampaian isi hadisnya. Ada perbedaan pendapat juga dalam hadis tersebut. Yang ketiga ada hadis. Yang ketiga kita akan membahas hadis dhaif. Hadis dhaif ini sama dikatakan seperti yang hadis hasan. Ada kelemahan di antara penyampaian dari perawinya, atau sanadnya yang terputus, atau ada beberapa dari perawinya atau sanad itu yang wafat dalam keadaan keterangan. Namun jika hadis ini dhaif dikarenakan dia lemah atau sanadnya terputus. Yang selanjutnya ada hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, hadis palsu inilah yang di zaman sekarang banyak diadakan oleh orang-orang atau oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hadis maudhu ini sebenarnya tidak ada, tidak disampaikan oleh Nabi, tidak pernah pula diceritakan oleh sahabat, dan tidak pula ada diceritakan oleh para tabi'in. Dalam hadis maudhu ini seperti yang kita ketahui, sekarang banyak mafuzat yang dikatakan sebagai hadis, seperti an-nazul fatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun pada hakikatnya kalimat tersebut bukanlah suatu hadis, melainkan sebuah mafuzat atau kata-kata mutiara yang sering diucapkan oleh bahasa Arab. Selanjutnya, setelah pembelajaran hadis, kita lihat juga apa saja yang menyebab hadis itu lemah. Penyebab lemahnya hadis. Yang pertama, ada keraguan. Keraguan atau perbedaan pendapat. Nah, keraguan atau perbedaan pendapat di kalangan mazhab itu bisa menentukan tingkat kedudukan dari suatu hadis. Misalnya, Rasulullah pernah berkata, ketika kamu sujud, janganlah kamu sujud seperti berdiri seperti unta. Ketika berdiri unta itu tangan dulu yang sampai ke lantai, baru lutut. Namun di hadis lain juga dikatakan, ketika kamu sujud, maka janganlah kamu tergesa-gesa, melainkan dudukkanlah lutut baru tangan.
ketika kita perlihat bagaimana turunnya hadis tersebut, ternyata hadis Rasul ini tidak turun di hanya satu tempat saja. Hadis Rasul ini turun di berbagai macam tempat ketika Rasulullah SAW menyampaikan atau menyebarkan ilmu Islam. Ketika Rasulullah masih muda, dia masih sanggup, masih kuat. Jadi ketika ingin sujud, dia dahulukan tangannya. Maka dari situlah datangnya hadis yang mengatakan ketika kamu sujud, janganlah kamu seperti unta yang sedang ingin duduk. Lalu ketika Rasulullah sudah tua, ketika kakinya sudah mulai lemah, dia tidak sanggup lagi mendahulukan tangannya, maka didahulukanlah kakinya. Jadi adanya perbedaan dari dua jenis hadis ini menyangkut pada satu tujuan yang sama, yaitu dalam sholat. Ini menjadi pertimbangan bagaimana kedudukan hadis tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas lagi macam-macam hadis selain dari yang pada hadis itu. Yang pertama kita bahas tentang hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama atau beberapa pakar hadis lebih dari 10 orang. Hadis mutawatir ini juga dinyatakan sama kuatnya dengan Al-Quran, namun tidak sebanding dengan Al-Quran. Pokoknya hadis mutawatir ini dia setingkat hadis sahih, tapi lebih atas lagi daripada hadis sahih. Yang kedua, kita akan bahas tentang hadis qudsi. Hadis qudsi ini sebenarnya perkataan Allah, namun perkataan Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, melainkan disampaikan langsung kepada Rasulullah. Contoh hadis qudsi itu malam yasbir ala balai wala yashkur ala ni'mai wala yardu bi qadari wal yakhruj min as-samai. Nah, hadis ini adalah hadis qudsi karena menyambung kepada prinsip ketuhanan. Jadi hadis qudsi ini hadis yang diturunkan kepada Rasulullah melalui hadis yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, namun tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Mungkin itu aja